karena hujan terus, sehingga bulan ini mudah-mudahan ini sampai seharian bisa cerah sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan hasil Rapim ya kemarin dari Rabu atau Selasa Rabu. Yaitu pertama, kita diminta untuk segera menyusun rancangan PBD 2022. Nah, jadi tadi sudah koordinasi dengan Pak David. Pak David sudah berapa hari ini nggak bisa tidur karena mintanya mendesak, harus jadi hari ini, sehingga mau nggak mau harus lembur. Dan ini belum ada yang bantu untuk mengetik sehingga dikerjakan ini secara keseluruhan. Yang kedua, Pak Ibu, terkait dengan adanya COVID-19 ini, itu berdampak pada pendapatan dan juga belanja kita. Pendapatannya kurang, belanjanya untuk sektor kesehatan meningkat, sehingga terjadi refocusing anggaran. Dan itu perlu Bapak Ibu maklumi, karena ini kondisi ini bukan hanya di tempat kita, juga masuk di seluruh Indonesia, bahkan di dunia sekarang ini. Oleh karena itu dimungkinkan ini dari kalau tidak ada pendapatan yang lebih dari daerah atau pendapatan yang meningkat di daerah ini, tapi artinya ini berdampak pada TPP kita. Ya, berdampak pada TPP kita. Tentunya Bapak Ibu sudah membaca surat edaran yang disampaikan dari Pak Gubernur. Maka dari itu kita harus menghemat, ya, kita harus menghemat pengeluaran yang kira-kira tidak perlu harus dibeli, jangan dibeli dulu. Nanti kalau sudah dibeli, tidak ada lagi cadangan, sewaktu-waktu TPP tidak bisa dibayar penuh karena ketersediaan keuangan tidak ada, ini juga akan merepotkan kita, ya, kita masing-masing keluarga. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Dan keuangan itu sudah sangat prihatin. Untuk TPP yang bulan Juni saja ini dibayarkan dengan posisi yang defisit sebetulnya, ya, sehingga kita juga harus bersabar, harus memaklumi seandainya nanti ada kebijakan-kebijakan dari pimpinan yang berdampak pada TPP kita. Itu aja yang ininya. Dan perlu ketahui Bapak Ibu, untuk tahun 2022 itu kita sudah menggunakan aplikasi Mer System. Dimungkinkan, ya, itu paling bisa TPP bisa dibayarkan hanya 60%-nya kalau kita menggunakan pedoman atau analisis yang ada di sistem yang disampaikan dari Menpan atau dari dari Menpan. Ini tentunya kita ya harus mulai sekarang lah, ya, mencoba untuk tidak terlalu boros atau menyimpan lah, ya, bagian dari pendapat kita yang tadinya kita pengeluarannya katakanlah konsumsi satu bulannya katakanlah 7 juta, ya kita bagaimana supaya bisa menghemat menjadi 5 juta, ya, dengan caranya bagaimana, ya, yang biasa beli di luar, ya kita mencoba untuk masak, ya, mungkin akan lebih hemat atau seperti apa, monggo terserah punya teknis sendiri, ya. Saya kira itu. Yang kedua, kemarin diskusikan juga terkait dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya.
Nah, dari undang-undang itu masing-masing OPD diminta untuk menganalisis sektor-sektor pendapatan yang bisa digali. Inspektorat tolong memberikan masukan terkait dinas-dinas apa ya yang punya potensi pendapatan yang belum digali sampai saat ini. Misalnya retribusi apa? Dengan adanya undang-undang tadi. Ini tugas berat kita karena nanti akan segera akan dirumuskan melalui perda supaya segera kalau memang itu ada potensi itu supaya segera untuk dilaksanakan. Kalau nggak seperti itu, ini pendapatan kita rendah terus. Itu berdampak pada akhir ujung-ujungnya pada pendapatan kita, ya, pada gaji kita, TPP kita. Kalau gaji mungkin tetap, tapi TPP kita ini akan berpengaruh karena di dalam peraturannya TPP ini kan penghasilan tambahan, ya, perbaikan penghasilan. Jadi tidak wajib sekali. Kalau memang tidak ada ya itu, tapi yang gaji wajib, ya, yang gaji wajib. Nah ini, jadi kalau itu pendapatan kita naik, nah ini tentu itu akan berpengaruh terhadap pendapatan PNS kita maupun PHL secara keseluruhan. Dan informasi terakhir dari kepegawaian bahwa ternyata PHL kita ini banyak sekali, gitu ya. Walaupun mungkin di inspektor kan hanya 9, sekarang berkurang 1, tinggal 8. Nah, untuk tahun ini adalah tidak menambah. Jadi kalau misalkan itu tidak ada menambah lagi. Kalau yang sudah keluar, biarlah keluar. Nanti kalau kurang mau diisi dari tempat yang lain. Karena kita sudah banyak sekali PHL kita, ya. Sampai 1 bulan itu kalau kita hitung itu 16 miliar karena 192 M untuk gaji PHL. Nah ini juga tidak merata, ada yang banyak sekali, tapi ada satu sisi ada yang kurang. Misalnya di kemarin dari komentar dari PPK itu di pendidikan masih kurang karena itu dibagi dengan sekolah-sekolah itu masih banyak yang kurang sekali. Tapi satu sisi ada OPD yang merasa yang banyak sekali, ya, numpuk di OPD beberapa OPD. Ini juga menjadi perhatian kita dan mudah-mudahan dengan yang di kita ini sudah tidak cutak-atik, ya. Jadi kalau nanti misalnya harus ini ya mohon dimaklumi Bapak Ibu, ya. Ini kebijakan bukan kebijakan kami sendiri tapi sudah kebijakan pemerintah provinsi. Saya kira terus terkait dengan saya kira itu, ya, yang paling penting dari inspektorat ini adalah memberikan menganalisis, ya, undang-undang tadi apa potensi yang bisa dikembangkan oleh masing-masing OPD. Kita khawatir kalau dari kita sudah ada ini potensinya ini, nah itu akan lebih baik ketika OPD ini belum melaksanakan. Dan nanti makanya dari potensi yang ada di masing-masing OPD ini dibandingkan dan sudah dilaksanakan, mestinya harus ini ada satu potensi pendapatan yang atau retribusi yang perlu digali tapi belum dilaksanakan. Itulah yang diharapkan pimpinan, masukan-masukan dari kita. Apalagi kita ada aparatur yang bertugasnya adalah untuk regulasi, ya, khusus menganalisa mengenai regulasi. Nah ini diharapkan untuk masukan itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Dan hari ini ada PKS mulai jam 9 dengan narasumber dari Aswas, ya, asisten pengawasan Kejati. Ini kita akan menggali ilmu-ilmu yang sudah dilaksanakan di sana dengan apa yang sudah dilaksanakan di kita sehingga kita punya wawasan lebih luas. Saya kira itu Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap,